Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة جميعا rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Syarah Masailil Jahiliyah. Itulah penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang datang sebelum Islam dan telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan masuk pada perkara ke-99 dari 128 perkara. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara perkara-perkara jahiliyah, nadratuhum ila dunya nadrata i'jabin, pandangan mereka kepada dunia dengan pandangan yang seperti pandangan orang yang heran, orang yang kagum, sehingga muncul di dalam hati mereka keinginan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dari kenikmatan dunia. Al-mas'alatu tasi'atu wa tis'un, perkara yang ke-99, azamatud dunya fi qulubihim, agungnya dunia di hati-hati mereka. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka orang-orang musyrikun Quraisy, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatain adim, dan mereka berkata, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki dari dua negeri ini,
Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang agung, laki-laki yang punya keutamaan, kebaikan yang banyak menurut persangkaan mereka dari dua negeri ini. Ini maksud dengan minal qaryatain, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Ini maksud dengan minal qaryatain, dari dua negeri, itulah negeri Mekah dan negeri Taif. Maka mereka menyangka bahwa seandainya Al-Quran itu adalah wahyu Allah, maka mengapa tidak diturunkan kepada para pembesar-pembesar mereka, kepada orang-orang yang dimuliakan di kalangan mereka? Akan tapi kenapa hanya diturunkan kepada seorang anak yatim yang ditinggal oleh bapak ibunya di waktu kecil, bahkan bapaknya meninggal ketika masih di dalam kandungan, dalam keadaan fakir? Kenapa diturunkan Al-Quran ini kepada seseorang dengan sifat-sifat dan keadaan seperti ini? Berkata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, min masailil jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah, adamatud dunya fi nufusihim, yaitu besarnya, agungnya, pentingnya dunia itu fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwa mereka. Falladhi indahu dunya huwal azizu indahum, maka orang yang memiliki dunia, kekayaan, memiliki kekuasaan, makalah dia orang yang mulia menurut mereka. Walladhi laisa indahu dunya dhalilun muhtakirun indahum, dan orang yang tidak memiliki dunia, tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, maka dia adalah orang yang hina, orang yang direndahkan, muhtakir, orang yang diremehkan, indahum menurut mereka. Hatta fi risalati allati hiya min ikhtiyarillahi jalla wa ala, hingga di dalam urusan risalah kenabian dan kerasulan, siapa yang layak menjadi seorang nabi atau seorang rasul, yang perkara ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarawna an takuna fil aghniya, yarawna annaha yajibu an takuna fil aghniya, maka mereka menganggap, mereka memandang bahwasanya risalah kenabian itu wajibnya atau harusnya diberikan kepada orang-orang yang kaya di kalangan mereka. Yang namanya risalah kenabian harusnya diberikan orang-orang yang kaya di kalangan mereka. Wala takunu fil fuqara'i, dan tidak layak, tidak pantas risalah kenabian itu diberikan kepada orang-orang yang fakir. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, Allahumma wajada illa yatima Abi Talibin liyursilahu. Kata mereka, ucapan lancang yang keluar dari lisan-lisan mereka, mereka mengatakan Allah tidaklah mendapati orang yang pantas diberikan risalah kenabian kecuali seorang yatim dari keponakannya Abu Talib, liyursilahu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutusnya. Ya'nuna, mereka memaksudkan itu adalah Muhammad, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan mereka ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Zukhruf, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, dan mereka mengatakan laula nuzzila hadzal qur'an,
Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan? Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan saja kepada seorang yang punya kemuliaan, punya kekuasaan dari dua negeri, Al-Qaryatani, dan dua negeri yang mereka maksudkan itulah Makkah wal Taif. Itulah negeri Mekah dan negeri Taif. Taif itu adanya di arah selatan Mekah. Kalau kita naik dengan kendaraan mobil itu sekitar 1,5 jam. Dan dia letaknya di pegunungan, udaranya dingin. Jadi meskipun di Mekah itu sedang panas, karena di sana lebih datarannya tinggi, itu keadaannya lebih dingin dan lebih banyak pepohonan, lebih banyak sayur-sayuran, lebih banyak buah-buahan yang bisa tumbuh di sana. Ada cerita dari seseorang yang lama tinggal. Jadi kalau orang di sana itu mau menanam, menghijaukan lahan, misal orang Indonesia, mereka menghijaukan lahan, menanami tanaman sayur-sayuran, maka di samping mereka bisa menjual hasil tanamannya itu, maka mereka dapat subsidi dari pemerintah. Jadi dibayar, susah payah mereka itu dibayar, kemudian didapatkan lagi keuntungan dari mereka mengusahakan menghijaukan tanaman atau menghijaukan daerahnya. Nah, dan dulu kita bisa membayangkan bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau merasa dakwahnya tidak diterima di Mekah, maka di antara usaha beliau berprasangka seandainya orang-orang Taif itu mau menerima dakwah beliau, sehingga bersama dengan pembantunya Zaid bin Harithah radhiyallahu an, beliau berjalan kaki dari Mekah. Ya, kalau 1,5 jam naik mobil, kira-kira berapa pekan itu sampai pada tujuan. Itu pun jalannya itu terjal, bukan seperti sekarang ini jalan beraspal. Jadi alhamdulillah ada kesempatan kita untuk berziarah ke sana. Di sana ada namanya Masjid Abdullah bin Abbas, yang dulu beliau mengajarkan di masjid itu halaqah ilmu kepada para tabi'in. Itu beliau ajarkan di Mekah. Demikian juga di situ ada markisnya, kantornya dari Syekh Fauzan, beliau berkantor di sana. Maka kita ditunjukkan itu selama di perjalanan, ditunjukkan ada jalan-jalan terjal di antara belahan-belahan bukit. Dan Rasulullah itu melakukan perjalanan ke Taif melalui jalan-jalan itu. Subhanallah. Itu jalan-jalan bukit yang terjal berbatu dengan mengendarai ontanya. Dengan susah payahnya beliau berusaha untuk mencari lahan dakwah yang baru. Itu saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, Allah tidak membuka hati-hati mereka orang-orang Taif untuk menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sirahnya disebutkan beliau malah diusir, dicela, dimaki, dilempari batu. Kemudian menyuruh anak-anak kecil untuk mengikutinya dengan meneriakinya dengan ejekan-ejekan. Orang majnun, orang gila. Kemudian dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Dan itu saat-saat yang dirasakan oleh beliau di antara keadaan-keadaan yang paling memberatkan di dalam dakwah beliau. Sehingga akhirnya beliau beristirahat di suatu tempat. Nah, tempat ini sekarang ada masjidnya. Alhamdulillah kita sempat berkunjung ke sana. Masjidnya kecil, mungkin separohnya ini. Ya, semacam musola kalau di sini. Itu masih ada. Dan di situ beliau bertemu dengan siapa namanya? Lupa saya. Ya, seseorang yang mengenal adanya Nabi Yunus, Yunus al-Mata, Yunus bin Mata. Nah, maka ketika beliau beristirahat, berteduh dari kejaran orang-orang Taif, dari lemparan-lemparan batu mereka, maka tiba-tiba datang
malaikat Jibril bersama dengan 2 malaikat Jabal, bersama dengan 2 malaikat gunung. Sebagaimana kisah yang masyhur yang sudah kita dapatkan. Maka Jibril berkatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, qad sami'a Allahu ma yaqulu qaumuka." Sungguh Allah telah mendengar apa yang diucapkan kaummu itu kepadamu. Maka aku ini datang bersama dua malaikat gunung. Maka malaikat gunung ini mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, jika engkau inginkan aku timpakan akhbasyain, 2 gunung itu kepada mereka, maka sekarang pun juga aku akan timpakan kepada mereka." Artinya malaikat gunung, malaikat Jabal menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membinasakan mereka saja. Tapi lihatlah bagaimana keagungan dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang beliau. Beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah marah untuk membela diri beliau. Beliau hanya marah dikarenakan hak Allah Subhanahu wa taala tidak ditunaikan. Maka jawaban beliau, "La bal arju ayukhrijallahu min dzurriyyatihim aqwaman ya'buduna Allah wa la yusyrikuna bi syai'a." Tidak, bahkan aku menginginkan, mengharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang akan beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Maka ini keagungan dari akhlak beliau. Ya, kalau tingkatannya orang-orang di bawah beliau atau keumuman dari kita, ya mungkin sudahlah, hancurkan saja mereka. Tapi ini tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keagungan dari akhlak beliau, sebagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, "Innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak-akhlak yang agung, akhlak-akhlak yang mulia. Baik. Kata beliau setelahnya, "Wa hadzal rajulu huwal Walid bin al-Mughirah." Maka yang dimaksud dengan seorang laki-laki yang diinginkan mereka lebih layak mendapatkan risalah kenabian, itulah Al-Walid bin Mughirah. Dan laki-laki ini adalah Al-Walid bin Mughirah di Mekah, atau Khubayb bin Amr As-Saqafi, atau Khubayb bin Amr As-Saqafi wakila, dan dinamakan juga Urwah bin Mas'ud fi Taif. Yaquluna, mereka mengatakan, "Lau kanat ar-risalatu fi ahadi hadaini rajulaini." Seandainya risalah itu diberikan kepada salah satu dari 2 laki-laki ini, maka tentunya itu hal yang lebih layak dan lebih pantas dibandingkan dengan diberikan kepada seorang anak yatim. Lakana hada al-yaqa bir risalah. Maka tentunya ini lebih layak untuk mendapatkan risalah. Amma an tadhhaba li yatimin faqirin. Adapun risalah itu ternyata mendatangi kepada seorang yatim yang fakir, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadza ghairu laikin indahum. Maka ini adalah perkara yang tidak pantas, tidak layak. Jadi layak itu bahasa Arab. Jadi laqa yaliku. Maka ini bukan perkara yang layak menurut mereka. Ya, karena kenapa risalah itu diberikan kepada orang yang fakir, yang yatim? Dia tidak punya kekuasaan kecuali apa yang ada pada kakeknya. Maka ini persangkaan mereka. Dan ini persis seperti dengan apa yang disebutkan di dalam ayat yang lain di akhir-akhir di surah di juz kedua, ini tentang diutusnya seorang raja, siapa namanya? Talut, dari kalangan orang-orang Bani Israel. Ketika orang-orang Bani Israel itu meminta untuk diutus seorang nabi kepada mereka agar mereka bisa berperang untuk melawan orang-orang yang menindas mereka, maka diutuslah Talut. Dan Talut ini adalah orang yang fakir. Orang yang fakir.
Orang yang tidak punya apa? Tidak punya kekayaan, ya, sehingga mereka mengatakan qalu anna yakunu lahul mulk wa nahnu ahaqqu alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana kekuasaan itu diberikan kepada dia sedangkan kami ini lebih layak untuk mendapatkan kekuasaan itu. Maka ini sama dengan ucapan orang-orang Bani Israel, diucapkan juga orang-orang Quraisy. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala kemudian membantah mereka. Disebutkan di ayat setelahnya dalam surah Az-Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Apakah mereka itu yang berhak untuk membagi rahmat Rabbmu? Dan Allah Ta'ala berfirman setelahnya, nahnu qassamna, maka kamilah yang membagi dari rahmat itu, dari karunia itu. Ay yatadakhaluna fi a'malillah. Artinya ucapan mereka itu adalah ucapan yang terlalu mengurusi. Jadi tadakhala itu maknanya apa? Ikut campur. Maka mereka itu ikut campur di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Wa yuriduna ay yaqsimu rahmatallah. Dan mereka itu ingin untuk membagi-bagi sesuai dengan kehendak mereka, keinginan mereka, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa la yasikuna bi qismatillah, dan mereka tidak yakin dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui apa yang baik dan pantas untuk hamba-hambanya. Siapa yang lebih layak mendapatkan risalah kenabian dan siapa yang tidak pantas, maka Allah lebih tahu. Sebagaimana disebutkan di ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang Allah jadikan dari risalahnya. Allah itu lebih mengetahui di mana Allah jadikan risalahnya, kepada siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan risalahnya. Maka ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, dan tidak ada hak sama sekali pada makhluk untuk mengaturnya. Maka ini diantara perkara-perkara jahiliyah yang beliau peringatkan, yaitu kebanyakan manusia, tidak hanya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, bahkan kebanyakan manusia, maka mereka adalah orang-orang yang lebih banyak mengagungkan dan menganggap perkara yang lebih besar dalam urusan dunia. Kebanyakan manusia mereka menganggap urusan dunia itu adalah urusan yang besar, urusan yang lebih penting, urusan yang lebih mereka banggakan. Padahal seandainya mereka mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka sungguh mereka akan mendapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah begitu menghinakan dunia, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu meremehkan dunia, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan urusan akhiratnya. Dan banyak ayat yang menunjukkan perkara ini. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, yaitu setelah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, ya Rabb, jadikanlah negeri ini, negeri apa? Negeri Mekah menjadi negeri yang aman, dan berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka bagaimana ayat setelahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa atarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka orang-orang yang kafir, maka kami akan berikan kenikmatan kepada mereka itu dengan kenikmatan yang sedikit.
fa umatti'uhu qalilan. Adapun kepada orang yang kafir, maka kami akan berikan kepadanya itu kenikmatan yang sedikit. Kemudian aku akan paksa giring mereka kepada adab neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka sebanyak apapun, sebesar apapun kenikmatan dunia yang orang-orang kafir itu dapatkan, yang kadang kita orang-orang kaum muslimun memandang itu dengan pandangan keinginan, ingin mendapatkan apa yang mereka telah dapatkan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebanyak apapun kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia ini, Allah katakan itu adalah kenikmatan yang kecil. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain, banyak ayat yang menyebutkan lafaz ini. Seperti dalam surah Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun." Makanlah kalian dan bersenang-senang kalian dengan kenikmatan yang sedikit. Innakum mujrimun, sesungguhnya kalian itu orang-orang yang senang berbuat dosa. Sebagaimana juga ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahmu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan, senda gurau, dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Sedangkan semua itu kelak akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan, atau mereka akan tinggalkan tanpa dibawa sedikit pun ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan pernah ada di dalam hati kita itu pengagungan kepada dunia. Jangan pernah ada di dalam hati kita ini pengagungan kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi sebagaimana Nabi SAW menasihatkan kepada kita, maka jadikan dunia itu hanya sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanyalah sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah di dalam menuntut ilmu, wasilah di dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah, wasilah di dalam berdakwah. Maka kadar dari dunia itu bagi orang-orang yang beriman tidak lebih dari wasilah saja untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang bisa memberikan nasihat kepada kita bahwa pengagungan seseorang kepada dunia itu sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah, sesuai dengan kadar keyakinan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapati orang-orang yang jauh dari agama, jauh dari pemahaman, sehingga tidak ada keimanan, tidak ada keyakinan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik apa yang Allah janjikan dari kenikmatan, balasan Allah dari keimanan dan amal soleh ibadah kita di dunia ini, maupun balasan Allah yang kelak simpan di yaumul qiyamah. Tapi semakin seorang itu dia bersabar di dalam menuntut ilmu, sehingga ilmulah yang akan menumbuhkan keimanan, memperbaiki tauhid dia kepada Allah, semakin mengokohkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin ringan di dalam memandang dunia. Dan ini adalah nasihat untuk kita semua. Kapan kita diberikan kenikmatan oleh Allah, iman, tauhid, keyakinan yang kuat, maka Allah akan jadikan hati seorang hamba itu ringan memandang dunia. Tapi kapan seorang meskipun kadang sudah ngaji, sudah pernah duduk di majelis ilmu, akan tapi keyakinan ini tidak menjadi keyakinan yang kuat di dalam hatinya, siqahnya itu tidak kuat kepada Allah, maka kadang masih mudah diombang-ambingkan dengan perkara-perkara dunia. Yang keadaan kita ini jauh lebih berat ujiannya dibandingkan dengan keadaan orang-orang di zaman dahulu.
Sehingga butuhnya kita kepada ilmu agama, butuhnya kita untuk menguatkan keimanan itu jauh lebih kita butuhkan dibandingkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Keadaan kita sekarang ini di akhir zaman seperti ini apalagi itu lebih berat. Ya, kalau para ulama zaman dahulu, ya mereka tidak mikir ya bagaimana bayar listrik, bayar PAM, bayar air, bagaimana proses kelahiran anak. Mereka tidak memikirkan misalkan biaya rumah sakit, pulsa katanya, atau biaya pendidikan. Mereka tidak memikirkan itu. Ditambah lagi godaannya lebih sedikit, ya, karena bukan zaman media dan aurat mungkin tidak tersebar di mana-mana sebagaimana keadaan sekarang ini. Keadaan sekarang ini kita ujiannya lebih berat. Makanya disebutkan di dalam salah satu hadis, hanya saja hadis ini dipermasalahkan dari sisi sanadnya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sungguh kelak akan datang generasi setelah kalian, orang-orang yang ketika mereka bersabar di dalam melakukan ketaatan, mereka mendapatkan pahala 50 kali lipat dibandingkan kalian. Ini hikmahnya apa? Ya karena ujian umat-umat yang datang setelahnya itu lebih berat dibandingkan umat-umat yang sebelumnya. Hanya saja sayangnya hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, diperbincangkan dari sisi sanadnya. Maka betapa pentingnya, butuhnya kita kepada nasihat-nasihat yang bisa menjadikan hati kita ini tidak mengagungkan dunia, tidak terpaut terkait terus dengan dunia. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadisnya. Hadis ini sudah beberapa kali kita sebutkan, ada di dalam kitab Ad-Dawa Ad-Dawa juga. Nabi SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, syatatallahu syamlahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi dunya ila ma qudira lahu." Barang siapa yang dunia itu adalah cita-citanya, harapannya yang paling tinggi, keinginan dia yang paling besar, maka akan cerai beraikan keinginannya. Terus itu punya keinginan terus dengan dunia. Meskipun dalam pandangan saudara-saudara yang lain itu dia dapatkan dunia sudah banyak, tetap saja ada di dalam hatinya itu keinginan untuk mendapatkan dunia lagi, kekuasaan lagi. Maka cerai beraikan keinginannya terus. Dan ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, itulah hakikat dari azab di dunia. Itulah hakikat dari azab di dunia, ketika dijadikan hati itu senantiasa menginginkan urusan-urusan dunia. Kemudian apa? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah jadikan perasaan kekhawatiran terhadap kefakiran itu di antara kedua pelupuk matanya. Sehingga yang dipikirkan khawatiran saja. Kalau tidak mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan anak-anaknya. Sehingga memikirkan bagaimana kelak anak-anaknya ini hidup. Padahal rezeki mereka sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang sudah punya bagian dunia yang banyak terus menginginkan bagian dunia-dunia yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walam ya'tihi dunya ila ma qudira lahu. Sedangkan dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Mau banting tulang, peras keringat, dihabiskan waktunya, tidak ada ibadah sama sekali, maka dunia yang didapatkan itu tidak akan berubah dari apa yang sudah dicatat di kitab Lauhul Mahfuz. Tapi kebalikannya, kata Nabi SAW, wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu adalah cita-citanya, harapannya yang tertinggi, perkara yang dia utamakan, dia hanya memandang dunia itu sebagai wasilah saja, sehingga dia berhati-hati di dalamnya. Maka Allah Ta'ala Rasulullah SAW mengatakan, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan kumpulkan keinginannya. Allah akan apa? Jadikan sedikit keinginannya, dan keinginan besarnya itu bagaimana mencari keutamaan dari akhirat, bagaimana bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena satu faidah ilmu, satu ketaatan saja
itu hakikatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan rasa kaya itu di dalam hatinya, rasa qanaah, pandai bersyukur, diuji Allah bersabar, diberi kenikmatan dia bersyukur, berhati-hati di dalam menggunakannya. Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan tertunduk. Artinya dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tertunduk, sebagaimana apa yang sudah Allah tetapkan takdirnya. Maka ini adalah nasihat yang berharga dari beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya akan bisa kita raih ketika kita bersabar. Sebagaimana faedah yang sudah kita sebutkan di kajian yang lalu, kapan seorang itu bersabar di dalam belajar, mempelajari ayat Al-Quran, hadis, maka akan tumbuhkan di dalam hatinya apa? Pengagungan kepada Allah. Semakin dia mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya, rahmatnya yang luas, ampunannya yang luas, sehingga ketika sudah tumbuh seperti itu, maka Allah akan jadikan hatinya itu penuh dengan rasa cinta kepada Allah, rasa takutnya yang paling besar kepada Allah, hingga kemudian sampai pada keadaan seorang hamba dia jadikan hatinya itu tidak pernah merasa lapang kecuali dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dia tidak pernah merasakan hatinya itu tentram kecuali dengan merasakan manisnya kelezatan di dalam bermunajat kepada Allah, membaca kalamnya Al-Quran, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana keadaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau dalam keadaan sedih, gundah gulana, ya mungkin karena musibah, meninggalnya istri beliau, meninggalnya paman beliau, bahkan anak-anak beliau, maka beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, gembirakan kami dengan solat. Artinya kalau waktunya sudah masuk, segeralah engkau mengumandangkan azan agar kami segera masuk ke dalam solat dan merasakan kelapangan di dalamnya. Baik. Kemudian kita baca lagi satu secara ringkas. Perkara yang setelahnya, al-istidraku wal iktirahu ala Allah. Istidrak wal iktira itu maknanya penawaran atau apa? Kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maknai seperti itu saja. Kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatul mi'ah, perkara yang ke-100. Nah, sampai juga pada 100. Nah, pengennya cepat selesai. Yaitu atahakkumu 'ala Allahi kama fil ayati sabiqah. Atahakkum itu maknanya mengatur, campur tangan pada urusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang sudah berlalu. Atahakkumu 'ala Allah, ikut campur tangan mengatur Allah Subhanahu wa taala, yakni al-iktirahu 'ala Allah. Itu berani apa? Lancang, mengusulkan ini dan itu, menawarkan ini dan itu. Kama fil ayah, sebagaimana di dalam ayatnya, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adim. Ya, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang mulia dari dua negeri? Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lamu ma fi nabiyhi minas salahiyah wa hum ya'rifuna salahiyah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui apa yang ada pada diri nabinya dari kebaikan-kebaikannya, sedangkan mereka menyangka atau mengaku-ngaku merekalah yang tahu tentang kebaikan-kebaikan siapa yang layak untuk mendapatkan risalah kenabian. Fahada wal iyadu billah, maka ini kita meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istidrakun 'ala Allah, bentuk dari apa? Kelancangan kepada Allah. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Ini disebutkan dalam surah Al-Furqan di halaman yang ketiga, halaman yang keempat, ayat yang terakhir.
Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan secara langsung satu kitab? Kenapa harus berangsur-angsur, bertahap-tahap sampai sekitar berapa tahun? 23 tahun. Wa yaktarihuna 'ala Allah. Maka mereka lancang itu, mengatur-ngatur Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, kaifa yufarriqullahu al-Qur'ana wa yunziluhu munajjaman. Kenapa Allah itu memisah-misahkan ayat-ayat Al-Quran dan menurunkannya itu secara bertahap? Walam yunazzilhu jumlatan wahidah. Dan kenapa Allah tidak menurunkan sekaligus satu kitab itu? Yatadakhaluna fima la ya'nihim wa fima la ilma lahum bihi. Maka mereka itu tadakhul. Tadakhul itu ikut campur pada apa yang mereka tidak fahami. Mereka tidak tahu maksudnya. Wa fima la ilma lahum bihi, dan pada apa yang mereka tidak punya ilmunya. Summa bayyana subhanahu al-hikmata fi inzalil Qur'ani mufarraqan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, berangsur-angsur. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikian itulah agar kami teguhkan dengannya itu hatimu, dan kami turunkan Al-Quran itu secara tartil. Tadi dibacakan secara perlahan-lahan sehingga betul-betul meresap ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sekali mendengar itu langsung bisa hafal. Beliau sekali mendengar itu langsung bisa hafal. Dan ini menunjukkan kecerdasan beliau, karena semua nabi itu orang-orang yang cerdas. Di antara sifat-sifat para nabi itu, di antaranya mereka orang-orang yang cerdas. Nah, tidak ada nabi yang tidak cerdas. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menetapkan hikmah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kata beliau, nahnu ummatun ummiyun. Kita ini umat yang ummi, la naktubu wa la nahsib. Kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau pemisalan kecuali kami datangkan kepada engkau dengan kebenaran dan penjelasan yang paling baiknya. Wa qala ta'ala, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu kami telah bacakan kepadanya agar dia membacakan kepada manusia itu 'ala muqsin. Muqs itu artinya masa yang panjang. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami telah turunkan, kami sungguh-sungguh telah turunkan. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan kecerdasan. Setiap kali malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada beliau, maka beliau langsung bisa hafal. Dan juga disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, setiap kali Ramadan maka malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk murojaah. Nah, jadi Nabi pun murojaah. Nah, sebagaimana kita kalau punya hafalannya harus dimurojaah, diulang-ulang, baik di dalam sholat kita atau di waktu-waktu longgar kita. Maka disebutkan ketika Ramadan beliau mengulang semua bacaan yang pernah diturunkan oleh malaikat Jibril, sehingga ada padanya itu hikmah bagaimana ketelitian di dalam masalah ini agar tidak menimbulkan keraguan pada orang-orang yang datang setelahnya, apakah Al-Quran ini sudah betul-betul terjaga dengan ingatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa aidan li ajli tashil li waqtil amali bihi. Kemudian di antara juga hikmah kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, maka untuk memudahkan pada waktu atau saat mengamalkannya. Walau nuzilal Qur'anu jumlatan wahidah. Nah, saat ini Al-Quran diturunkan sekaligus, satu Al-Quran, satu gelondong sekaligus.
mastata'an nasu al-amalu bihi, maka manusia tidak akan mampu untuk bisa mengamalkannya sekaligus. Ya, karena ada di dalam ayat Al-Quran itu kan banyak sekali perintah untuk salat, termasuk disebutkan di dalamnya, meskipun dalam ayat-ayat terpisah, perintah salat 5 waktu dan disebutkan waktunya di dalamnya. Jadi penjelasan tentang waktu salat yang 5 itu ada di dalam Al-Quran. Hanya saja tidak disebutkan secara sore. Bahwasanya waktu salat 5 waktu itu mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak. Tapi disebutkan dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Baik. Demikian juga ketika diturunkan ayat Al-Quran secara bertahap, maka Allah datangkan pula, Allah turunkan kepada Nabi SAW penjelasannya di dalam hadis. Nah, sehingga bagaimana solatnya kita, maka disebutkan di dalam hadis. Bagaimana wudu kita disebutkan di dalam hadis, dan juga di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Wa kadzalika ma nazzalahu munajjaman ala hasabil waqa'i. Dan demikian juga Allah telah menurunkannya secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan kejadian-kejadiannya. Disesuaikan dengan waqi', kejadian-kejadiannya. Li ajli ayyubayyina hukma kulli nazilatin aw kulli hadisatin fi waqtiha. Agar Allah menjelaskan hukum setiap yang diturunkan atau setiap kejadian pada waktunya. Hadhihi al-hikmatu fi tanzilil Qur'ani mufarraqan. Maka inilah hikmah di dalam diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Baik. Maka setelahnya beliau menyindir atau menyinggung orang-orang yang melakukan perkara-perkara jahiliyah ini pada keadaan orang-orang di zaman sekarang. Ini kata beliau, wala yakhlu zamanul an mimman hum ala hadhihi syakilah. Dan tidaklah kosong, yakhlu itu kosong, tidak akan pernah hilang, tidak pernah habis pada zaman sekarang ini dari orang-orang yang mereka itu berada pada keadaan ini, berada pada permasalahan ini. Yatadakhaluna fin nusus, mereka ikut campur di dalam urusan nas-nas, dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatarihuna 'ala Allahi wa rasulihi, mereka seakan-akan ingin mengusulkan, kenapa tidak seperti ini, kenapa tidak seperti ini saja. Annahu law kana an-nasu kada, yaitu seandainya nasnya itu lafadznya seperti ini, berbicaranya seperti ini, aw kana al-hadisu kada wa kada, atau hadis itu kenapa tidak seperti ini dan seperti ini. Maka ini ucapan orang-orang sekarang. Nah, kira-kira apa contohnya? Semisal mungkin antum pernah mendengar dulu, lama sekali. Waktu itu ya jaraknya lama sekali. Ada orang gelarnya profesor, menulis di surat kabar itu, di koran. Ya, ada kolom pembahasan tentang agama. Ucapan ini muncul setelah kejadian musibah meninggalnya banyak jamaah haji di Mina. Masih ingat Pak? Jadi di terowongan Mina, itu terowongannya sebenarnya lebar, itu luas. Terowongannya luas. Cuman karena orangnya terlalu banyak, kemudian mereka tidak tertib, tidak disiplin. Akhirnya Akhirnya yang tadinya mereka harus satu arah, mereka berbalik arah. Sedangkan orang-orang kita kan kecil-kecil. Orang-orang Afrika itu besar-besar. Orang-orang di sana Timur Tengah juga rata-rata besar-besar. Sehingga banyak terinjak-injak, mereka tidak bisa bernafas, akhirnya meninggal. Banyak sekali, sekitar 90-an. Orang Indonesia meninggal sampai 90-an jamaah haji itu. Maka muncul itu. Cuman karena Karena berdasarkan kejadian seperti ini muncul ucapan itu. Kenapa biar orang tidak berkumpul jutaan di satu tempat seperti itu? Kenapa menunaikan ibadah haji dilakukan di bulan yang lain saja? Misalkan di bulan Di bulan Rabiul Awal misalkan, agak jauh dengan Dzulhijjah. Ini orang bicara profesor ini.
Ya, sampai muncul ucapan seperti ini. Maka ini ucapan orang-orang yang tidak punya ilmu. Saya ada pada mereka itu hafalan-hafalan yang banyak, mereka hafal Al-Quran, hafal hadis yang banyak, tapi ini ucapan tentang agama tanpa ilmu, dan itu adalah perkara yang tercela di dalam syariat. Demikian juga di dalam urusan zakat. Muncul ucapan-ucapan mereka, ya kenapa zakat itu tidak dibuat demikian, tidak dibuat demikian. Kenapa zakat itu hanya diberikan kepada 8 asnaf, dan 8 asnaf itu yang rajih itu pribadi-pribadi orang-orangnya. Tidak boleh zakat digunakan untuk membangun masjid, membangun madrasah, membangun sarana dan prasarana. Yang rajih tidak boleh. Ya, karena 8 asnaf ini berkaitan dengan orang-orangnya. Maka muncul ucapan-ucapan seperti ini. Misalkan contohnya apa lagi? Apalagi kira-kira contohnya? Banyak ya. Hal-hal seperti ini muncul. Bahkan di zaman-zaman terakhir semakin banyak orang yang berbicara lancang terhadap urusan agama. Berbicara lancang terhadap urusan agama. Meskipun di dalam beberapa keadaan ada beberapa hal yang kaum muslimin ini juga kadang beramal tapi melampaui batas. Beramal tapi apa? Tidak mengikuti bagaimana petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan contoh apa? Contoh seperti sekarang ini. Yang namanya pengeras suara itu kan tidak semua orang suka. Orang-orang kufar mereka tidak suka. Kadang di waktu-waktu tertentu, kadang subuh masih setengah jam, atau bahkan kadang lebih sudah di setel murotal. Maka hal seperti ini bukan selayaknya. Bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Ketika perkara itu malah mendolimi umat yang lain. Ini hal yang tidak dibolehkan. Makanya yang terakhir di Saudi, berdasarkan fatwa para ulama di sana, speaker masjid itu hanya dibolehkan untuk adzan dan iqamah saja. Selebihnya tidak boleh. Untuk menyiarkan ceramah, khutbah dikeraskan, itu tidak boleh. Hanya dicukupkan dengan apa? Adzan dan iqamah. Dan ini sepintas mungkin dianggap mengekang syiar Islam dan sebagainya, membatasi dakwah. Maka sungguhnya tidak. Mereka para ulama berbicara dengan ilmu. Atau misalkan contoh yang lain, kadang karena semangatnya di dalam beramal tapi tanpa ilmu. Contohnya apa? Misalkan takbir keliling sambil membuat macet di mana-mana. Kira-kira mereka dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa, yakin itu dapat dosa. Mereka tidak dapat pahala itu. Sudah capek-capek bikin patung-patungnya, capek lagi jalan, teriak-teriak, tidak dapat pahala itu, dapat dosa mereka. Karena Nabi SAW disebutkan di dalam hadisnya, termasuk di antara perbuatan dosa ketika mengganggu jalannya manusia. Tidak boleh itu. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang berdemo sehingga mengganggu jalan. Maka ini juga bukan dari tuntunan Nabi SAW. Maka banyak hal-hal yang dilakukan oleh kaum muslimin akan tapi keluar dari batasannya. Baik. Kemudian yang terakhir kata beliau, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam surah Al-Hujurat, la taqtarihu 'ala Allah wa 'ala Rasul. Janganlah kalian itu ikut campur, seakan-akan lebih tahu dibandingkan Allah dan dibandingkan Rasulnya. Alaikum bil imani billah, wajib atas kalian untuk beriman kepada Allah, wal amalu atau wal amali bima anzalallah, dan wajib beramal dengan apa yang Allah turunkan, dunal iktirahat wal i'tiradat, dengan tanpa ikut campur tangan di dalam syariatnya, dan i'tiradat menghalangi dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan
Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita dan keimanan kita kepada Allah. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah agar kita bisa beristiqamah di atas agama ini, di atas tauhid dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.